Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Catatan Santri ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di program Podcast Santri. Nah, dan tentunya kita sudah mengundang bintang tamu kita yang sudah ada di sebelah kami pada saat ini, ya Mas Ganteng ini, Masya Allah. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Mas tamu kita ini, jangan lupa untuk mendukung channel Catatan Santri ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya dan juga share kepada yang lain. Oke, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan langsung saja kita sapa bintang tamu yang sudah kita undang pada kesempatan ini. Ini dia Muhammad Idris. Masya Allah. Apa kabar Mas Idris hari ini? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Masya Allah, dari kemarin ini saya setiap tanya kabar dengan bahasa Indonesia, jawabannya Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Harusnya kaifa halukum? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Masya Allah. Aina tata'allam lughat al-Arabiyyah? Oh, garu-garu kepala, ini repot sudah ya. Oke teman-teman di rumah semuanya. Nah ini Mas Idris. Mas Idris asal dari mana Mas? Asal saya dari Surabaya. Surabaya, berarti ada jiwa-jiwa bonek ini ya? Ada, jiwa bonek sekali. Bonek sekali ya. Iya. Oke, langsung saja. Kita tidak akan membahas bola pada kesempatan ini, tapi kita akan membahas Mas Idris yang luar biasa ini. Mas Idris ini ngomong-ngomong dari Surabaya ini bisa tahu Pondok Bahrul Maghfirah ini dari mana? Dulu saya tahu pondok di sini tuh sama teman saya yang namanya Ashabu Maulana. Oh, Mas Ashabu ya. Sekarang Mas Ashabunya kelas berapa? Mas Ashabu sekarang kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA, berarti ini ya 6 tahun tahun di sudah sini. ya. Oke. Terus Akhirnya saya kan dulu cari-cari pondok. Akhirnya saya bilang ke ayah itu bilang ke ibu bilang ke tanya-tanya. kamu bilang ke ayah bilang ke ibu bilang ke mbah bilang ke siapa lagi? Ibu tanya-tanya Oke. sama temen. Oh, gitu. Akhirnya kan ibu saya itu teman dekat sama orang tuanya Mas Ashabu. Oh, akhirnya Dapat di sini. dapat informasi lengkapnya lalu akhirnya mondok di sini. Ya. Kan banyak juga pondok-pondok yang lain gitu kan. Di Surabaya juga ada pondoknya Kiai Asrori. Bahkan katanya Mas Idris ini masih punya keluarga yang punya pondok juga. Benar nggak? Benar. Oh, benar gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya pondok di satu kota itu agak malu sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang lebih enak kalau mondok itu keluar kota ya, Iya, dari gitu. kota tempat kita tinggal ya. Iya sih. Bisa Terlalu dekat ya gitu ya. Mencari pengalaman. Mencari pengalaman. Oke, luar biasa Mas Idris. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Kemudian gimana setelah mondok sekarang? Ya kan kemarin belum mondok nih. Sekarang udah mondok, sudah belajar, sudah ngaji dan sebagainya. Gimana yang kamu rasakan setelah masuk pesantren? Alhamdulillah, jadi akhlak dan perilaku saya bisa ditata. Oh begitu ya, Masya Allah, berakhlak gitu ya, Masya Allah, luar biasa ya, Alhamdulillah lah ya gitu. Jadi semakin tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Ya intinya semua orang kalau masuk pesantren pasti hal yang dirasakan itu adalah di mana akhlaknya mulai berubah. Yang tadinya mungkin di rumah kurang sopan gitu, akhirnya setelah mondok lebih sopan lah gitu, walaupun belum sangat-sangat sopan mungkin ya. Masya Allah. Lebih baik lah dibanding di rumah dulu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa yang membuat Mas Idris itu memilih untuk menjadi anak pesantren? Itu saya ingin meneruskan perjuangan ayah saya. Jadi maksudnya gimana nih? Perjuangan ayah ini apa? Ayah saya kan juga megang pondok. Oh, Masya Allah. Jadi saya ingin Maksudnya ayahmu ini pengasuh atau gimana? megang kayak cabang gitu. Oh, Masya Allah. Berarti antum ini Gus ya? Ya, Ya bisa dibilang Gus ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini Gus Idris. Masya Allah, Gus Idris ya. Luar biasa. Di Pasuruan tuh ada juga namanya Gus Idris, tapi putranya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Nah sekarang ini Gus Idris lagi nih, Masya Allah. Ya semoga bisa meniru Gus Idris amin ya Allah. yang ada di Pasuruan ya, akhlaknya, ilmunya semuanya ya. Amin ya Robbal alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Muhammad salli alaihi. Jadi ingin meneruskan perjuangan ayah. Terus
dan bisa membimbing teman-teman yang agak nakal jadi ikut-ikut baik. Oke, jadi menebar manfaat gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kamu menilai teman-teman yang nakal itu sebenarnya nakalnya mereka itu gimana sih sebenarnya? Nakalnya mereka itu bukan nakal karena orang tua atau karena kurang pendidikan, kurang ilmu agama. Iya, iya, iya. Jadi saya sebagai temannya yang mondok, kalau pulang itu saya usahakan memberikan Nasihat. nasihat yang sedikit-sedikit agar bisa memahamkan Oke. mereka. Tapi mesti kan Mas Idris juga melihat kan? Nggak mungkin kan tiba-tiba lagi kumpul kamu ceramai mereka kan nggak mungkin. Nggak. Pasti melihat momen kan? Lihat momen juga. Misalkan mereka lagi butuh apa nih? Pengen tahu tentang satu ilmu, akhirnya baru kamu jelaskan begitu ya? Ya, Ya, tentunya dengan kapasitas keilmuan kamu kan? iya. Artinya yang ditanya juga mungkin bukan yang berat-berat gitu ya, lebih ke hal-hal yang ringan-ringan gitu. Ya kalau nanti insya Allah kalau Gus Idris sudah ngajinya lama, kemudian bisa belajar lagi kemana-kemana, baru mungkin Masya Allah di situ antum sudah jadi mufti insya Allah ya, Masya Allah. Kalau ngomong-ngomong rencana ini kalau melanjutkan pendidikan sampai kemana nanti ini rencananya? Rencananya aslinya pengennya di Sidogiri. Oh nanti Sidogiri. SMA-nya di Sidogiri. Ya, ya, ya. Kemudian? Tapi katanya ya Sidogiri kan sekolahnya keluar. Saya kalau keluar itu mikir kan kalau keluar sekolahnya jadi bayarnya 2, kasihan orang tua. Oh Masya Allah gitu Jadi ya. terus saya pengen ke Kediri, ke Lirboyo. Di Lirboyo ayah saya bilang kan ayah saya juga udah sepuh. Terus kalau di Sidogiri itu kalau di Lirboyo itu kejauhan katanya. Oh gitu. Terus Akhirnya akhirnya? saya pasrah wis nurut orang tua. Oh jadi ini belum tahu ya nantinya bakal lanjut kemana gitu. Mau di pondok di mana aja. Oke. Beres pokoknya. Beres pokoknya manut ya. Masya Pokoknya Allah. mondok gitu. Iya iya. Ya khair insya Allah mudah-mudahan bisa terus lanjut dan sampai jadi orang alim ya. Amin. Ada rencana ke luar negeri mungkin? Ada nggak sih? Insya Allah ada. Gimana itu? Kemana rencananya? Pengennya ke Tarim. Ke Tarim, Masya Allah. Biar bisa menimba ilmu kepada para ulama yang ada di sana, kepada para habaib yang ada di sana. Kira-kira nih kalau misalkan ke Tarim itu pengen kemana sih? Kalau boleh tahu lah. Namanya juga cita-cita ya. Bolehlah kita berandai-andai sekarang gitu. Kalau saya ingin dengar cerita-cerita itu ke Hadramaut, ke pondoknya Habib Umar itu. Masya Allah, ke Darul Mustafa berarti Ke ya. Darul Mustafa. Apa yang sudah kamu dengar tentang Darul Mustafa? Yaitu saya lihat ulama-ulama besar seperti yang kemarin acara di Kajayana. Oh, iya ya itu banyak Itu kan ulama ya. semua rata-rata alumni. Muridnya beliau ya. Itu- Habib Jamal, kemudian Habib Ali dari Malaysia, Malaysia. kemudian Habib Jindan dari Jakarta dan masih banyak itu rata-rata memang murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Ada juga Habib siapa ini? Habib Hasan Al-Muhdor dari Probolinggo dan masih banyak lagi para ulama memang yang kumpul di Gajayana ya kapan hari itu ya. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya memotivasi kamu sehingga kepengen juga nanti suatu saat belajar di Yaman. Yaman Hadramaut. Masya Allah, Masya Allah. Nah oke, itu luar biasa Mas Idris yang sangat-sangat luar biasa. Ini kita doakan ya teman-teman. Mudah-mudahan cita-citanya Mas Idris ini bisa terus lanjut sampai ke Hadramaut. Amin, Ya. ya Allah. Apa sih cita-citanya? Cita-cita terbesarnya kalau boleh tahu? Nggak besar-besar, pokoknya bisa meneruskan perjuangan ayah gitu aja. Jadi menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat. Iya, iya. Ada rencana meneruskan pondok suatu saat? Ada ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau Masya nggak Allah. bisa ya bikin pondok sendiri kalau udah ilmunya udah banyak, udah mantap. Baru ini ya, ya. Kemudian gini nih, sekarang Mas Idris, kalau Mas Idris menilai ya, kalau ada anak santri nakal di pondok, itu menurut Mas Idris itu gimana sebenarnya? Kalau ada anak santri mondok nakal itu maklum wajar. Maklum ya, oke. Karena sifat tersebut kan bawaan dari rumah. Oke. Terus Belum bisa langsung 100% ketika masuk pondok langsung berubah total gitu ya. ya langsung Proses gitu. proses. Terus. Jadi kan awalnya nakal. Kalau lama-lama baik, alhamdulillah. Kalau belum bisa berarti belum dapat hidayah dari Allah. Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti itu pandangan Mas Idris terkait santri yang mungkin belum benar-benar taat di pondok alias masih sedikit nakal, sedikit ya. Kalau santri itu nakal itu wajar lah ya. Tapi kalau kenakalan itu enggak boleh ya. Kalau terlalu nakal sangat itu enggak boleh. Tapi kalau nakal wajar lah. Oke lah, mantap kalau begitu. Nah, teman-teman, sekali lagi
Kami mohon untuk dukung channel Catatan Santri ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan juga lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupload video-video yang terbaru, antum semuanya bisa langsung menonton dan mengikuti apa yang menjadi pembahasan kita di podcast Santri tentunya. Oke Mas Idris. Kemudian sekarang Mas Idris sudah berapa tahun di pondok? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Apa yang sudah Mas Idris rasakan sejak 2 tahun ini? Yang saya rasakan, saya menjadi orang yang berpendidikan dan perilaku yang terjaga Ya, Masya Allah. dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Insya Allah manfaat ya. Dan tentunya juga menjadi santri itu jangan lupa untuk berkhidmat. Gitu ya teman-teman ya. Berkhidmat itu adalah salah satu hal yang bisa memberkahi ilmu kita ketika di pondok. Nah ngomong-ngomong tentang barokah ini, Mas Idris pernah khidmat apa kira-kira di pondok? Dulu saya pernah sama teman saya, namanya Gali. Jadi setiap malam, dulu masih baru, dia ngajak saya ngasek WC itu. Oh Masya Allah ya. Ngasek WC, terus lama-kelamaan kok Kendor? sayanya yang kendor. Dianya Aduh, masih, gimana ini? dianya masih lanjut. Oh dia masih istiqomah. Iya, Terus iya. saya nyoba nyari yang lain. Nyari yang lain ikut khotim, bersihkan pondok, nyapu-nyapu pondok. Lah kok Ya. malah banyak muslim yang marahin. Akhirnya Gitu. saya berhenti. Oke, kemudian? Terus coba lagi di dapur kora-kora. Soalnya kan kora-koranya itu malam, sekitar jam 10. Jam 10 udah waktunya istirahat santri. Iya. Jadi terus dibangunnya itu pagi sebelum subuh jam 3 untuk tahajud. Jadi terganggu untuk aktivitas saya. Istirahatnya kurang jadinya ya. Istirahatnya saya kurang, akhirnya saya berhenti. Oke, artinya udah pernah berkhidmat lah ya. Tapi nanti tinggal dicari aja khidmat apa kira-kira yang cocok. Kan khidmat itu banyak bentuknya. Iya. Tidak harus yang berat-berat, yang menyita waktu banyak. Bisa juga diambil apa mungkin gitu. Sekiranya yang masih berkhidmat ya. Sehingga nanti insya Allah berkah ilmunya. Amin ya robbal alamin. Nah kemudian Mas Idris. Nah ini yang menarik ini sekarang ya. Saya dulu itu pernah ngobrol dengan Mas Idris kalau nggak salah ya. Pernah. Kemudian kita itu pernah mengobrolkan sesuatu yang sedikit mistis begitu ya. Ya, yang Gitu. mistis-mistis. Katanya Mas Idris ini pernah melihat penampakan gitu. Tapi lepas dari itu semua kita tahu lah yang namanya makhluk gaib itu kan ada di mana saja. Iya. Mau di pondok, mau di luar pondok, mau di mana mesti ada gitu. Nah, tapi tentu Mas Idris pernah punya pengalaman secara tersendiri ketika di pondok gitu ya. Nah, itu apa yang Mas Idris lihat tuh? Kalau boleh diceritain satu persatu gitu lah. Kalau yang baru-baru ini, Dari awal mondok dulu. dari awal mondok yang Ya, ya. dulu. Jadi awal Dulu mondok gimana gitu? Gimana dulu? Saya tuh agak nggak kerasan. Akhirnya saya setiap malam pergi ke makom. Oke, ya ziarah gitu ya. Saya ziarah. Terus di makom itu saya habis ziarah ke Itu jam berapa ziarahnya? 10:30 kalau nggak salah. Oh, setengah 11. Berarti malam ini di saat orang anak-anak udah pada tidur. Di asrama Al-Karim sudah gelap, Al-Fatah sudah gelap. Pokoknya semua pondok gelap. Iya, oke. Terus saya di makom sendirian. Saya masuk itu berziarah, habis berziarah keluar saya lihat-lihat sekitar. Jadi di belakang makom itu ada kayak dulu kata-kata orang-orang yang lama itu berkasnya perpus. Lah, saya di situ kayak melihat ada orang berdiri itu. Saya samperin, nggak ada. Terus saya lari ke kamar. Balik ke kamar. Oke. Saya ke kamar dulu itu, saya ada ketua kamar, wakil kamar namanya itu Mas Aldi, anak Surabaya juga. Oke. Mas Aldi itu katanya dia punya kembaran. Jadi Mas Aldi itu wujudnya asli, sama di makom itu ada satu kembarannya. Oh gitu. Katanya teman-teman itu banyak yang lihat Mas Aldi. Cuma Mas Aldi kan kalau sifatnya itu orangnya ramah, tapi agak jengkelnya sih. Oh gitu ya. Terus. Mas Aldi itu disapa sama kan biasanya Mas Aldi disapa itu orangnya ramah ya. Yo sih. Terus kalau ketemu di makom itu kalau disapa nggak pernah nyaut. Ya. Tapi yang disapa itu ada di makom, tapi Mas Aldinya di kamar. Oh gitu. Nah, Akhirnya gimana? Hari itu saya langsung nggak berani ke Sadar makom sudah. lagi. Oh ternyata itu
Bukan Mas Aldi gitu ya. Iya. Oke. Itu waktu awal-awal mondok dulu. Waktu awal-awal mondok. Terus ada lagi nggak cerita yang lain mungkin? Itu dulu tepak saya kan teman dekat saya itu yaitu sama Gali. Saya sama Gali habis tawasulan. Ya. Tawasulan itu sengaja nunggu teman-teman semua tidur baru balik ke kamar. Terus saya duduk-duduk di makom. Ya. Akhirnya saya kembali ke kamar. Ke kamar itu sampai perjalanan lihat arah SMP. Lampu SMP itu, Lampu sekolah gitu ya. lampu sekolah Iya. SMP itu hidup sendiri. Oh gitu. Pertama cuma satu kelas. Akhirnya kan itu masih banyak anak, masih tenang. Terus sama anak itu dikajak ke sana. Saya ke sana sama kali. Saya ke sana posisi terus takut, terus nggak punya nyali belas ya. Iya, iya. Akhirnya ke sana, lah kok lampu itu tiba-tiba hidup semua. Tanpa sadar, tanpa apa hidup semua. Iya, Akhirnya jadi tanpa ada sebab gitu ya. tanpa ada sebab, Tiba-tiba bukan dihidupin sama seseorang kan ya. Maksudnya seorang itu anak pondok atau siapa gitu ya. Hidup sendiri lah gitu. Ya. hidup sendiri. Terus dilihat ternyata Dilihat ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya kan yang hidup semua itu kan sekolahnya tingkat 2. Yang pertama itu biasa. Yang atas itu yang hidup semua. Akhirnya Oke. coba dilihat ke sana. Saya bertiga itu ke sana ke atas dimatikan semua. Dimatikan semua. Saya kembali. Yang kelas pojok sendiri itu hidup lagi. Hidup sendiri. Padahal nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Padahal udah dimatiin juga. Itu Luar biasa. langsung yang lari pertama saya. Saya lari, saya kalau nggak salah bawa sorban. Sorban saya ditarik sama Gali. Terus Gali kan namanya anaknya kayak usil gitu ya. usil loh. Saya tempeling kepala saya ini. Saya tak kaget ya, agak dulu kan masih baru, Iya. masih nangisan ya. Tempeling nangis kepala saya sakit soalnya. Iya. Ikut langsung balik ke kamar. Jadi trauma kalau balik tawasulannya mesti pertama, Iya, nggak iya. pernah yang terakhir. Oke. Ya mungkin Drama. itu pelajaran ya. Ada hikmah mungkin ya, ada pelajaran. Artinya apa? Dimanapun kita berada memang tidak lepas dari hal-hal semacam itu. Mungkin bukan hanya Mas Idris yang pernah alami seperti itu. Mungkin ada juga santri-santri yang lain yang juga pernah alami seperti itu. Yang pasti kalau kita tidak ingin diganggu adalah kita harus banyak berzikir. Artinya ketika waktu-waktu berzikir setelah sholat, kemudian ditambah dengan bacaan-bacaan zikir yang kita diajarkan sama guru-guru kita, insya Allah itu akan membuat kita lebih kuat. Gitu. Artinya tidak mudah untuk ditampakin oleh sesuatu. Gitu. Insya Allah. Nah itu tadi ngobrol kita dengan Mas Idris yang sangat Masya Allah luar biasa. Kita doakan juga memang kita doakan Mas Idris ini bisa menjadi calon orang-orang yang nantinya bermanfaat. Amin. Orang-orang yang bisa menyebar ilmunya Allah. Orang-orang yang nantinya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nih Mas Idris, harapannya dengan menjadi santri ini apa sih? Harapan saya ya seperti cita-cita saya agar bisa meneruskan perjuangan ayah saya Ya. dan kalau bisa membuat pondok sendiri kalau sudah besar. Amin, ya. Itu ya jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan yang luar biasa dengan santri ini. Jadi Mas Idris ini sekarang 2 tahun berjalan di pesantren, ya. Tapi luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan cita-citanya ini tidak berubah dan nanti betul-betul tercapai apa yang diciptakan. Apalagi dia juga adalah putra seorang guru, putra seorang ulama. Ya harapannya bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Dan tentu sebelum nanti kita akan mendengarkan pesan-pesan untuk santri di seluruh Indonesia dari Mas Idris atau Gus Idris. Jangan lupa untuk dukung channel Catatan Santri ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe yang sebanyak-banyaknya sehingga channel ini dapat terus berkembang. Oke, langsung saja dari Mas Idris. Kira-kira apa nih pesan-pesan untuk seluruh santri di seluruh Indonesia? Pesan-pesan saya kepada semua santri yang ada di Indonesia atau di luar sana yang lagi berjuang untuk mencari ilmu, pokoknya satu, yang pertama niat mencari ilmu, yang kedua sergap atau disiplin, jangan bolosan. Kalau saya ini memang masih agak bandel, suka bolos. Gitu. Terus Terus yang ketiga
jangan bikin malu orang tua, kalau bisa banggakan kedua orang tua ketika kalian semua pulang yang berada di rumah. Terus seperti yang dibilang Ustadz Fadil tadi, dimanapun kita berada, pasti di semua tempat ada makhluk gaib. Jadi kita harus banyak-banyak berzikir dan jangan berbuat yang aneh-aneh di tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sudah itu saja. Oke, luar biasa, Masya Allah. Itu tadi pesan-pesan dari Mas Idris untuk seluruh santri di Indonesia. Yang pasti yang paling pertama adalah niat karena Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga nanti kalau niatnya benar, insya Allah jadinya juga orang yang benar. Tapi kalau niatnya salah, insya Allah nanti takutnya jadi orang yang salah. Bukan soleh, malah jadi santri yang toleh. Nauzubillahimin. Oke, dengan disampaikannya pesan dari Mas Idris tadi, itu menandakan kita semua harus berpisah dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya, tentunya di program podcast Santri. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.